Ada satu pertanyaan gitu ya ke Ustadz Pizarro ya. Ustadz Pizarro, tadi sempat kita mendengarkan apa yang disampaikan obrolan UBN gitu ya, bahwa salah satu negara yang luar biasa marahnya itu adalah Yunani. Ya, Yunani. Nah, di hari ini mereka pun membuat sebuah program lah istilahnya, ratapan nasional. Ya, benar. Ratapan nasional. Nah, ini seperti apa sih pergerakan dari ratapan nasional sampai dengan hari ini, Ustadz Pizarro? Ya, jadi kalau Ustadz Ridwan ya dan para jamaah melihat pada hari ini ya, yang hari ini mendatangi Hagia Sophia itu tidak hanya warga Turki ya, semua masyarakat internasional turun di sana. Ada orang Kashmir, ada orang Palestina, ada orang Suriah ya, ada masyarakat Yaman, Arab, semuanya tumpah ya di situ. Jadi ini bukan semata-mata soal Turki, bukan semata-mata soal Erdogan, ini ialah bukti solidaritas dunia Islam hari ini, yang selama ini umat Islam dipinggirkan dan umat Islam mengalami konflik. Dengan dibukanya Hagia Sophia ada semacam kebangkitan, semacam giroh yang ada di dada oleh kaum muslimin. Dari tadi pun di Anadolu Agency ada lebih dari 2 juta orang sekarang berkumpul di Hagia Sophia, padahal tempat yang hanya diberikan sekitar 500 sampai 250. Ini Ustadz ya, ini bukan hanya dari masyarakat Turki, tapi ini masyarakat dunia internasional semua yang mereka bersatu padu, seperti apa yang dikatakan Erdogan ya, bahwa kaum muslimin tidak melihat warna kulitnya, apakah dia hitam, apakah dia kuning, apakah dia merah, tetapi air mata mereka berwarna sama, yaitu air mata mereka berwarna putih. Dan itu yang selalu ditekankan Erdogan, agar kaum muslimin peduli terhadap kaum muslimin yang lainnya. Dan ini apa yang terjadi pada hari ini ya. Dan kalau kita lihat apa yang dialami oleh Yunani pun juga tidak punya dampak serius terhadap kebijakan Turki hari ini. Ini mungkin juga satu pertanyaan nih ke Ustadz Pizarro juga, bahwa apa sih sebenarnya, sambil melihat tayangan tadi ya, yang mendorong kekuatan seorang Erdogan sendiri untuk akhirnya tetap kekeh gitu ya, padahal kan negara-negara Eropa semuanya udah memusuhi, semuanya sudah memberikan kritik keras, kritik pedas, level-level berapapun sudah diberikan lah kritiknya, tapi Erdogan tetap aja jalan terus. Ini sebenarnya ada kekuatan apa di belakang beliau ini? Kita dengarkan sambil melihat Recep Tayyip Erdogan saat di Hagia Sophia. Silakan Ustaz. Iya, Erdogan hari ini memang mencoba memposisikan dirinya tidak hanya mewakili Turki ya Ustadz ya, tetapi mewakili entitas dunia Islam ya. Berkali-kali misalkan kalau kita lihat pidato Erdogan di Turki, dia sering sekali mengatakan the world is bigger than 5, bahwa dunia itu lebih besar dari 5 itu anggota Dewan Keamanan PBB, Rusia, Amerika, Cina ya Inggris, yang selama ini gagal dalam menjamin perdamaian dunia, dan tidak ada satupun dunia Islam di situ ya, tidak ada negara Islam. Makanya Erdogan selalu mengatakan bahwa hari ini umat Islam itu harus bangkit. Dalam saya terakhir meliput Erdogan di Kuala Lumpur ya, di Kuala Lumpur Summit, waktu itu Erdogan hadir. Menarik sekali apa yang dikatakan Erdogan. Erdogan mengkritik negeri-negeri Muslim dan umat Muslim, yang dia mengatakan kita jangan selalu melulu menyalahkan orang lain dan selalu memberikan tunjuk kita kepada dunia eksternal atau Barat, selama kita sendiri itu masih suka berpecah belah. Sesama umat Muslim itu masih suka bertengkar dan bertarung satu sama lain. Bahwa hari ini kebangkitan umat Muslim itu tidak bisa dimulai dari yang lain, tetapi harus dimulai dari dirinya sendiri. Itulah kenapa Erdogan, Turki pada zaman dulu ya, tahun 97 dia membuat negara D8, negara-negara Muslim yang dibikin oleh Pak Erbakan bersama Pak Habibie, yang tujuan dari negara D8 itu ialah agar sesama negara Muslim itu saling bantu satu sama lain. Narasi itu kemudian diulang kembali oleh Erdogan di Kuala Lumpur Summit tahun 2019 bersama Pak Mahathir Muhammad, ada Emir Qatar dan lain sebagainya, dan juga ada perwakilan Palestina, untuk bersama-sama kaum muslimin itu bahu-membahu satu sama lain untuk mendukung kemajuan umat Islam, khususnya Palestina ya. Tadi Ustadz Ridwan menarik awal-awal menyentuh Palestina ya. Pertanyaannya, kenapa kok Erdogan itu menggaungkan isu Hagia Sophia sampai ke pembebasan Al-Aqsa? Ini yang kita harus paham ya Ustadz Ridwan ya. Gaya kebijakan politik luar negerinya Turki itu memang menjadikan Al-Quds atau Palestina itu sebagai tonggak utama kebijakan luar negeri mereka. Dan ini rata semuanya, dari mulai presidennya, ketua parlemennya, partai-partai itu semuanya sama.
Saya pernah hadir di forum parlemen dunia di Bali, itu forum antar parlemen dunia, itu temanya tentang lingkungan ya Ustadz ya. Tetapi hanya ketua parlemen Turki saat itu yang berbicara lingkungan sekaligus Palestina. Saya tidak melihat ada parlemen di negara lain ya yang menyinggung isu Palestina di pertemuan forum parlemen dunia, walaupun itu sedang berbicara lingkungan. Seperti itu. Apa kata ketua parlemen Turki, Dr. Mustafa Sentok, dia mengatakan Yerusalem is our red line. Ya. Yerusalem ialah garis merah kami. Ya. Jadi itu satu nafasnya itu sama ya antara parlemennya, pemerintahnya dan lain sebagainya. Dan ini sekarang Turki dia mulai bangkit dan mengambil alih kekosongan dunia Islam. Kalau hari ini kita melihat sekarang Suriah ditinggalkan ya, tetapi Turki membuka tangannya. Dia menjadi rumah bagi 4 juta warga Suriah yang ditolak oleh Eropa, ditolak oleh dunia Arab, dan ditolak oleh negara-negara lain, tetapi Turki mau membuka pintunya. Kalau Ustadz Ridwan main ke Turki, Ustadz Ridwan bahkan tadi ya di Hagia Sophia tadi, kita banyak sekali menemukan orang-orang Uighur yang mereka tersisih dari negaranya, mereka tidak punya keluarga negaraan, tetapi diberikan keluarga negaraan oleh Erdogan. Begitu juga Rohingya. Maka hari ini ketika Erdogan mengeluarkan Al-Aqsa, dan banyak umat Islam mengatakan ini kebangkitan dunia Islam, ini tidak lebih dari upaya yang selama ini dirintis oleh para pemimpin. Menarik Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan banyak etnis ya di Turki yang dilindungi oleh Presiden Erdogan ya, dan disebutkan Suriah, Uighur. Jadi memang semangat yang bisa kita ambil di tengah-tengah orang Turki juga menjaga rasa nasionalisme mereka tidak lupa dengan ukhuwah Islam di dunia ini. Karena kuncinya tadi yang disampaikan Ustadz Pizarro adalah persatuan umat itu sendiri ya. Dan kalau bisa dibilang proses ini juga mungkin bisa dibilang satu kenikmatan dari Allah yang diberikan oleh Turki atau juga oleh Presiden Erdogan, karena beliau memudahkan kesulitan-kesulitan orang-orang lain Ustadz ya. Ini sepertinya ada keterkaitan ya, kesulitan orang Rohingya, kesulitan orang Suriah, yang kemudian oleh beliau dibukakan pintu, diberikan kebaikan, kehidupan lagi, sehingga ketika Presiden Erdogan ingin kembali menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid, ini sama Allah sepertinya mulus-mulus aja gitu ya. Iya benar. Dan tentu yang kita lihat hari ini di Hagia Sophia sebenarnya perjalanan panjang kalau dicerita tadi di awal oleh Ustadz Pizarro ya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul seorang presiden namanya Erdogan. Betul. Ya. Pasti ada masyarakat, ada sistem, ada pendidikan, ada dakwah yang jalan. Kemudian ada masyarakat yang aware terhadap politik Islam. Bagaimana mendukung politik Islam dalam kancah politik di negara masing-masing. Tentu ini juga bagi pembelajaran bagi kita Muslim Indonesia. Betul. Ya. Agar dakwah kita senantiasa jalan, kita juga aware melihat dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan peduli. Oke. Ya. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan menarik juga nih, disambungkan ke Ustadz Pizarro. Kalau melihat kondisi yang ada di Turki sendiri, kemudian juga keberhasilan untuk menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid kembali gitu ya. Ini kan merupakan satu keberhasilan karena tadi persatuan umat yang pertama ya. Nah, sedangkan ketika kita melihat ke negeri kita sendiri, ini kan kondisinya sangat kontradiksi. Benar. Nah, ada nggak sih Ustadz Pizarro maupun juga Ustadz Ridwan satu pesan yang harus kita bisa wujudkan nih supaya juga kehidupan Islam bisa kembali bangkit terutama di Indonesia? Ya, menarik pertanyaannya Mas Sabil. Mungkin kita dengar dari Ustadz Pizarro. Ya, bagaimana kita menarik ibrah Ustadz untuk kita di Indonesia ini? Orang Turki itu berbagi posisi dan berbagi peran ya, Ustadz Almut ya. Ada yang ngurusin sosialnya, ada yang ngurusin ekonominya, ada yang ngurusin pendidikannya, ada yang ngurusin politiknya. Satu sama lain itu saling mendukung. Seperti itu. Walaupun mungkin fikrohnya berbeda, backgroundnya berbeda, zamannya berbeda, cuman mereka punya nafas yang sama bahwa kita pernah besar, namanya Daulah Islam Utsmaniyah. Rasa-rasanya kebangkitan itu perlu kita songsong hari ini. Gitu. Nah, jadi dia memiliki peran-peran masing-masing yang berjalan satu sama lain. Tidak saling bertabrakan, tidak saling bermusuhan, tidak saling bertikai, walaupun mungkin kelompoknya itu berbeda. Saya katakan tadi Ustadz Almut ya, dalam beberapa kesempatan saya sering mengatakan, pendukung Erdogan itu tidak hanya kelompok Islam di Turki. Ya. Termasuk kelompok sekuler itu mendukung Erdogan. Kenapa? Karena hasilnya nyata.
kemiskinan itu mulai menurun, ya, kemudian kota-kota yang kumuh berhasil menjadi bersih, akhirnya mereka berpikir, wah, belum tentu kalau pemimpinnya bukan dia, situasi Turki seperti sekarang ini. Gitu. Jadi dakwanya itu dakwah bilhalah seperti itu ya Ustadz ya. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi memang dijalankan sama dia dan dia merangkul semuanya. Itu yang membuat Erdogan dari zaman wali kota sampai sekarang itu bisa berhasil. Menurut saya di tengah di Turki yang masih banyak juga kelompok sekuler, itu sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya ya. Di Turki tidak seperti di Indonesia ya, mungkin Ustaz Ridwan sudah pernah lihat di sana bahwa mungkin masih ada yang belum sempurna Islaman, tetapi mereka sabar ya. Seperti Erdogan itu saya lihat itu sabar. Berdialog itu sabar ya, kemudian satu persatu itu dijalankan dari yang paling mudah dulu. Mimpinya nggak muluk-muluk untuk menegakkan ini, menegakkan itu, dia simpel aja mimpinya. Dia mimpinya mengangkat Turki menjadi negara yang lebih baik secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara keislaman. Makanya sekarang, kenapa Hagia Sophia ini kok tidak banyak protes? Kok 86% tadi seperti Ustaz Kemal itu terjadi, padahal sekulerisme itu masih kuat. Karena apa? Erdogan itu sudah mengkondisikan dulu sebelumnya. Dari mulai jilbab yang dilarang, dibolehkan. Ya, pelajaran agama yang tidak banyak ditambah sekarang. Ya, kemudian polisi yang tadinya nggak boleh simbol-simbol keagamaan, udah mulai pakai. Jadi itu rentetan panjang. Ya, itu udah tahun 2010. Maka ketika 2020 Hagia Sophia menjadi masjid, etis tidak banyak tekanan, ya, tidak banyak kritikan seperti itu. Masyarakat menyetujui ya, karena apa? Udah dikondisikan masyarakatnya ya, apa? Fikrohnya kalau bahasa Ustadz Ridwan gitu ya, fikrohnya itu udah dikondisikan, ya seperti itu. Nah itu panjang prosesnya, makanya Ustadz Ridwan jangan buru-buru, pengen apa menang ini menang itu gitu ya, tapi tahapan-tahapan itu belum dilakukan. Masyarakat fondasinya belum ada ya. Iya, ekonominya masih morat-marit seperti itu. Masih panjang prosesnya, makanya satu demi satu dulu dilakukan. Dan ini menurut saya luar biasa ya. Sekali lagi ini estafet yang dilakukan oleh Syed Nursi, ada Necmettin Erbakan, Erdogan, dilanjutkan lagi sampai sekarang oleh para pemimpin yang ada di Turki seperti itu. Dan mereka tuh sangat wise sekali orangnya. Mereka tidak pernah melihat warna kulitnya, tidak pernah melihat hidung mancung peseknya, mata biru hitamnya, tetapi sama mereka Muslim, mereka akan menerima. Maka tidak aneh kalau kita ke Istanbul, kita mudah menemukan ada orang Palestina, ada orang Suriah, ada orang Rohingya, ya, ada orang Yaman, ada orang Kashmir. Mereka tuh di sana tidak sekedar tinggal, dapat beasiswa, dapat pendidikan. Terakhir di Filipina Selatan ya, Ustadz Almut, kalau Ustadz ke sana, lihat banyak sekali bendera-bendera Turki di sana. Padahal itu di depan rumah kita sendiri loh, Filipina Selatan ya, basis Muslim. Tapi yang membantu negosiasinya kepada pemerintahan Duterte itu pemerintah Turki, yang memberikan beasiswanya itu juga Turki, ada lembaga sosial seperti AA, maka harum seperti itu. Apa? Masya Allah. Menarik Ustaz. Harum seperti itu. Iya.